Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah atas segala karunia dan nikmat yang sangat banyak yang telah kita terima, dan kewajiban kita adalah mensyukuri setiap nikmat yang kita terima, walaupun kita menyadari bahwa syukur kita belum mampu untuk menebus semua nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali membahas tentang pendidikan anak dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita sampai pada pembahasan 10 karakter pendidik sukses, yang mana terakhir kita membahas poin yang ketiga, yaitu ilmu. Ini adalah salah satu sifat ataupun bekal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu ilmu yang memadai. Dan tentunya seperti yang dikatakan, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan. Wa kullu ina'in bima fihi yandahu, dan setiap bejana akan menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Kalau bejana itu tidak ada isinya, apa yang ditumpahkan. Demikian pula pendidik ketika ia berperan, memposisikan diri sebagai seorang pendidik, guru, pembimbing, pembina, maka syarat ilmu ini harus dimilikinya. Ilmu harus dimilikinya. Oleh karena itu, seorang pendidik hendaknya memiliki kesadaran untuk rajin membaca, karena salah satu di antara gerbang ilmu itu adalah membaca, yang menambah wawasannya tentang pendidikan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, ini penting untuk dia lakukan. Bukan hanya menambah wawasan, menambah maklumat, pengetahuan, tapi juga hendaknya dia mendalami metodologi, cara, metodologi yang mesti dia lakukan di dalam menangani anak-anak didiknya, yaitu kaifiyat tarbiyat wa ta'lim. Nah, ini juga harus dia kuasai. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik. Apalagi zaman sekarang kita lihat anak-anak itu memiliki banyak sumber-sumber ilmu, masdar-masdar ataupun sumber-sumber pengambilan ilmu. Ya, seperti yang kita ketahui bersama hari ini, akses internet dengan mudah bisa kita dapatkan di mana saja. Dan hari ini anak-anak sudah familiar dengan benda tersebut. Ya, bukan tidak mungkin atau bukan mustahil seorang murid itu memiliki maklumat lebih daripada gurunya. Ya, maka dari itu seorang guru ataupun pendidik jangan ketinggalan beberapa langkah di belakang anak didiknya. Nah, ini akan membuat anak didik itu tentunya jemu ataupun bosan apabila ternyata mereka memiliki pengetahuan maklumat yang lebih daripada gurunya. Maka hari ini guru-guru terutama di sekolah hendaknya menggalakkan semangat rajin membaca atau kesadaran rajin membaca, sehingga dia memiliki maklumat yang cukup di dalam menangani tugasnya sebagai seorang pendidik, khususnya yang berkaitan dengan materi yang hendak dia sampaikan.
materi yang hendak dia sampaikan. Ya, demikian juga seperti yang kita sebutkan tadi, metode-metode pendidikan hendaknya juga dia pelajari sehingga dia mengetahui metode apa yang harus dia pakai. Ya, seperti juga di dalam sebuah pertempuran, ya seorang panglima itu harus tahu ya cara apa yang harus dia pakai untuk melumpuhkan musuhnya. Nah, demikian juga seorang guru, dia harus tahu bagaimana metode pendidikan yang dia pakai untuk mentransfer ataupun untuk mendidik anak-anak didiknya. Nah, demikian. Jadi banyak sekali tugas-tugas pendidik hari ini ya untuk agar dia bisa lebih baik di dalam mendidik murid-muridnya ataupun anak didiknya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa ilmu ini merupakan suatu modal ya bagi seorang muslim. Seorang muslim itu salah satu sifatnya adalah cinta ilmu, ya lebih-lebih lagi ya dia adalah seorang ayah ataupun guru ataupun ibu ataupun pendidik ya. Ya hendaknya ilmu ini hendaknya dia betul-betul miliki dan ya mumpuni di dalam ilmu-ilmu yang hendak dia ajarkan. Nah, demikian. Itu poin yang ketiga di dalam 10 karakter pendidik sukses. Ini sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan yang lampau. Kita akan masuk poin yang keempat di antara sifat dan karakter pendidik yang sukses adalah memiliki rasa tanggung jawab. Milikilah rasa tanggung jawab yang besar di dalam pendidikan anak. Baik itu aspek keimanannya, tingkah lakunya, akhlak kesehariannya, yaitu dalam pembentukan karakter anak. Ya, dari sisi jasmani maupun rohaninya. Dan dalam mempersiapkan kepribadian anak, ya dari sisi mental maupun sosialnya. Rasa tanggung jawab ini merupakan senantiasa mendorong dirinya untuk berupaya menyeluruh di dalam mengawasi dan memperhatikan perilaku anak didik, mengarahkan dan mengikuti perkembangan pribadi si anak. Apalagi anak-anak yang puber ya remaja di mana mereka sedang mencari jati dirinya. Nah, di sini ya perlu ya seorang pendidik ya memikul tugas itu tersebut dengan tanggung jawab penuh. Artinya ya memiliki rasa tanggung jawab bahwasanya meluruskan suatu karakter ataupun menanamkan suatu kepribadian bukanlah satu perkara yang mudah bagi seorang pendidik. Maka sebagai orang tua, sebagai pendidik pertama dan utama di dalam rumah tangga ataupun di rumah, ya hendaknya dia memiliki sifat ini, yaitu betul-betul memikul tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini adalah sifat yang penting, yaitu sifat bertanggung jawab, ya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam memikul tugas tersebut, ya sehingga dia maksimal di dalam melaksanakan tugas itu. Karena seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa mendidik ini adalah tugas yang sangat berat, ya satu hal yang kadang-kadang nggak bisa diprediksi di atas kertas. Ya, teori di atas kertas kadang-kadang meleset tidak seperti yang kita hadapi di dunia nyata, itulah pendidikan. Maka rasa tanggung jawab di sini ya akan mendorongnya untuk selalu mengevaluasi apabila ada satu hal yang perlu dia rubah ataupun perlu dia ganti ataupun perlu dia perbaiki, hendaknya dia perbaiki. Itulah rasa tanggung jawab. Ya karena tujuannya adalah ya berusaha semaksimal mungkin untuk membawa anak ini kepada suatu tingkatan yang mulia. Itulah dia salah satu di antara tujuan pendidikan. Ya, mengantar anak didik kita kepada suatu kedudukan yang mulia. Ya, terhormat. Ya, bukan hanya di mata manusia tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita dan tugas utama seorang pendidik ya. Dan itu bukanlah
satu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Maka rasa tanggung jawab ini ya mutlak dia perlukan, ya. Sehingga dengan rasa tanggung jawab ini dia tidak mudah berputus asa, ya, patah arang, ya putus di tengah jalan, karena sebanyak ya para pendidik itu yang pada akhirnya dia melepaskan tanggung jawabnya di tengah jalan dan merasa tidak mampu untuk memikulnya, putus asa menghadapi anak-anak didik, ya. Karena memang itulah domain ataupun kuasa yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk memastikan anak ini dapat hidayah. Hidayah atau taufik itu bukan di tangan manusia, tapi Allah beri kuasa kita untuk bisa menyampaikan hidayah irsyad wal bayan yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka latahdi ila siratim mustaqim. Di dalam surat Asy-Syura, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia, mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Ini adalah hidayah al-irsyad wal bayan, hidayah itu ta'lim. Inilah yang dimiliki oleh manusia, khususnya para pendidik dan guru, ayah dan ibu di rumah, ya, bahwa kuasa yang ada di tangan mereka adalah hidayatul bayan wal irsyad, yang memberikan bimbingan, memberikan pendidikan, pengarahan, ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, demikian, ya. Dan dengan rasa tanggung jawab ini, ya, dia tidak mudah untuk mundur ke belakang atau berputus asa. Kadang-kadang banyak kita lihat, ya, orang tua, guru, pendidik, membimbing yang akhirnya merasa tidak mampu. Coba kita belajar dari Nabi Allah Nuh alaihi salam yang terus berusaha untuk mengajak, mengarahkan, membimbing putranya, anaknya untuk mendapat hidayah. Walaupun pada akhirnya anak tersebut tidak dapat hidayah, tapi coba lihat bagaimana kita katakan rasa tanggung jawab, ya, seorang ayah, seorang nabi sampai detik terakhir sebelum anak itu tenggelam, ditelan oleh air banjir. Ia tetap meminta anaknya untuk naik ke atas perahu. Ya bunayya rkam ma'ana. Wahai anakku, ikutlah bersama kami. Itu di detik-detik terakhir sebelum anak itu hilang ditelan banjir. Demikian kegigihan, dan ini tentunya perlu, ya, rasa tanggung jawab, ya, di dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, ya. Jadi tidak mudah berputus asa. Karena memang kuasa kita hanya sebatas itu. Menyampaikan, mengarahkan, membimbing, mendidik. Adapun hidayah taufik, ya, hidayah taufik itu bukan di tangan manusia, bukan di tangan kita. Bagaimanapun hebatnya metode yang sudah kita pakai, bagaimanapun canggihnya metode yang sudah kita lakukan, bagaimana hebatnya penyampaian yang sudah kita berikan, ya, ilmu yang sudah kita sampaikan, tapi kalau Allah tidak berkenan, dia tidak berkehendak untuk menyampaikan hidayah taufik itu kepada orang tersebut, ya, maka dia tidak akan dapat hidayah. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka rasa tanggung jawab ini membuat seorang pendidik itu tidak mudah untuk berputus asa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Itu yang keempat. Sehingga dia selalu mencari jalan dan cara untuk mencapai tujuannya. Jika cara ini tidak bekerja atau berhasil, maka dia mencari jalan yang lain. Ya, demikian, ya, rasa tanggung jawab itu mendorongnya untuk, ya, mencapai tujuan. Ya, nah demikian. Yang kelima, sabar dan tabah. Ini dua sifat yang dibutuhkan oleh setiap pendidik. Sebab dalam proses pendidikan banyak tantangan dan banyak ujian. Baik itu berasal dari diri kita sendiri, yaitu kadang-kadang rasa bosan menyerang,
jemu, ya. Kadang-kadang ya juga rasa keputusasaan, ya, dan panjangnya perjalanan ini membuat kadang-kadang kita bosan. Itu tantangan dari diri kita sendiri ataupun dari anak didik, ya. Kita menghadapi banyak karakter manusia. Anak didik itu juga nggak satu karakter. Ada yang mudah diarahkan, sekali ngomong dia nurut, ya sekali perintah dia ikut, ada. Tapi ada juga anak yang berkali-kali diomongi nggak nurut-nurut. Nah, ini perlu kesabaran tentunya, ketabahan dalam menghadapinya. Karena nggak sama, kita kalau punya anak beberapa begitu ya, kita juga lihat masing-masing anak dengan karakter yang berbeda-beda. Ada anak itu mungkin, padahal ini dari satu ibu, dari satu rahim. Ya, tapi karakternya berbeda-beda. Ada seorang anak itu dikasih omongan sedikit saja, dia ngerti, paham, dan ikut. Dan di sana ada juga anak yang sudah diomongi berkali-kali, ya nggak paham-paham, boro-boro ikut, boro-boro taat, paham pun enggak dia. Nah demikian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Nah tantangan itu kadang-kadang datang dari anak didik kita, dari anak-anak kita, ataupun tantangan dari luar lingkungan. Ya, kita katakan pengaruh lingkungan dan pergaulan. Ya, lingkungan luar rumah. Kita tahu bahwasanya kita sekarang hari ini tidak sendiri mendidik anak-anak kita. Ada pendidikan di luar rumah, ada pendidikan di dunia maya yang secara tidak langsung membentuk karakter anak-anak kita. Ya, berapa lama mereka berhadapan ataupun berada di dunia maya itu? Mungkin hampir lebih dari separuh hidupnya, separuh dari waktunya sehari semalam. Apalagi di zaman sekarang ini ya, ada himbauan untuk di rumah saja begitu. Kadang-kadang untuk menghabiskan waktu di rumah itu bingung juga mau ngapain. Akhirnya ujung-ujungnya kembali lagi ke handphone, handphone dan handphone. Itu yang kadang-kadang susah untuk dihindari juga. Ya, nah inilah tantangan yang dihadapi oleh seorang pendidik, yaitu tantangan dari luar lingkungan, ya, dari lingkungan luar. Baik itu pergaulannya maupun lingkungannya. Baik itu dari lingkungan keluarga maupun orang lain. Ya, kadang-kadang dari lingkungan keluarga juga. Kakek neneknya, paman bibinya, atau sepupu-sepupunya, ya, atau lain-lainnya yang dekat dengan dia. Ya, belum lagi lingkungan luar, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang menuntut kita untuk bisa tarik ulur ya di dalam menyampaikan nasihat, pendidikan, pengarahan kepada anak-anak kita. Ya, kadang-kadang ya seperti kita meluruskan seorang wanita, ya, kalau dikerasi dia patah, tapi kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Anak-anak juga hampir sama seperti itu. Ya, hari ini kalau dikasari, kalau dikerasi istilahnya, akan patah. Kalau dibiarkan, dia akan hanyut lebih jauh lagi. Jadi perlu tarik ulur dari guru di sekolah ataupun orang tua di rumah di dalam menyampaikan pendidikan-pendidikan itu kepada anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua, kita harus mampu mendidik anak dengan sebaik-baiknya tentunya, di sela-sela sekian banyak tugas dan tanggung jawab kita yang lain. Ya tentunya tanggung jawab kita bukan hanya mendidik anak, yaitu kita pahami. Banyak tanggung jawab lainnya, mencari nafkah, ya seorang ibu di rumah juga harus mengurusi urusan rumah tangga, ngurus suami, ya. Ya, dan ya di samping itu dia juga harus mengurus dirinya sendiri, ya, di samping tugasnya untuk mendidik anak. Ya, maka kita di dalam dunia nyata itu dihadapkan kepada berbagai macam karakter anak, berbagai macam ulah dan tingkah pola mereka, yang mana itu membutuhkan kesabaran yang ekstra, ya, kesabaran yang berlapis-lapis, berlipat-lipat. Ya, belum ditambah dengan faktor luar, lingkungan sekitar, kawan bergaul, media sosial, dan pengaruh personal-personal lainnya. Menghadapi semua tantangan dan ujian tersebut, ya kita tidak boleh ya terlepas ketabahan dan kesabaran.
Jangan sampai kita berkata, wah sudah habis kesabaran saya. Ya sudah, kandas, sudah mentok saya katanya. Ada sebagian orang tua yang berkata seperti itu, ah sudah mentok. Ya seolah-olah ya nggak ada jalan lain, cara lain untuk ya melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik ataupun guru ya bagi anak-anaknya, baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya tentunya ini akan menyebabkan kita berputus asa ya. Maka dari itu sifat ini harus kita terus pupuk dan pelihara. Jangan sampai hilang walaupun sekejap. Nah, demikian. Dari sini kita dapat dengan jelas memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu dengan terus menuntutnya, mencarinya, dan kesabaran itu dengan terus melatih diri untuk sabar. Di kesabaran itu perlu kita asah dan kita latih. Demikian juga ini adalah satu sifat yang disukai Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang seperti yang ada pada diri Asyad Abdul Qais, yaitu al-hilm wal anat, kesantunan dan ketelitian ya, kesabaran, tidak terburu-buru. Apalagi di dalam mendidik kadang-kadang karena sudah sudah sampai kepada titik klimaksnya ya, tinggal tunggu anti klimaksnya ya. Seorang ayah atau ibu itu, orang tua itu akhirnya mengambil suatu kesimpulan terhadap anaknya. Dasar ini anak begini, dasar ini anak begitu, kehabisan akal ya untuk menghadapi anaknya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi sabar di dalam mendidik anak ini ataupun dalam pendidikan itu adalah suatu hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi, harus kita miliki. Jadi orang tua itu ya memang harus sabar. Jangan cepat-cepat memvonis anak, wah anak ini nakal, anak ini begini, anak ini begitu, nggak bisa diatur, keras kepala. Ya, ya kalau kita mengambil kesimpulan seperti itu, kita akan melepaskan tugas tersebut. Saya sudah mentok istilahnya. Banyak orang tua berkata seperti itu. Ya sudah mati kutu di hadapan anaknya dan dia mengatakan, ah sudah, saya sudah mentok, saya sudah nyerah, angkat tangan saya. Ya, dan dia serahkan tugas itu kepada orang lain. Ya kalau dia saja angkat tangan, bagaimana orang lain sebenarnya? Ya nggak mengetahui seluk-beluk anak ini. Ya, ya orang tua tentunya lebih tahu tentang seluk-beluk anaknya daripada orang lain. Kalau orang tua saja sudah habis kesabaran, bagaimana orang lain? Ya ini suatu hal yang nggak masuk akal sebenarnya, orang tua mengatakan sudah habis kesabaran saya menghadapi anak saya. Memang begitulah dia tantangannya, karena fitnah seorang itu datang dari keluarganya ya, itu dari anaknya, dari istrinya, dari hartanya, dari tetangganya. Nah, demikian Allah menguji kita ya. Nah, demikian. Jadi pesan kami kepada para pendidik, ya orang tua di rumah maupun guru-guru di sekolah, ini sabar ini adalah kunci keberhasilan. Innaman nasru ma'as sabru. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Karena kesabaran orang tua mendidik anak, dia akan memetik hasilnya. Tapi kalau dia nggak sabar, buyar, ambiar semuanya. Ya, hancur semuanya apabila dia kehilangan kesabaran. Itu adalah satu persimpangan. Apabila dia meninggalkan itu karena ketidaksabaran, habis semua. Bahkan sia-sia perjuangan mati-matian yang selama ini sudah dia berikan untuk mendidik anak. Apabila dia mengatakan sudah habis kesabaranku, maka sia-sia semua apa yang dia lakukan sebelumnya. Nah, ini tentunya sangat merugikan. Ya, disitulah kita diuji untuk terus sabar ya, mendampingi anak ini ya sampai ya kita kembalikan titipan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Apalagi orang tua ya. Kalau kita cerita guru-guru kan cuma di sekolah. Kalau orang tua itu tetap menjadi orang tua bagi anak. Kadang-kadang sudah nikah pun orang tua harus bersabar menghadapi anaknya. Ya, harus betul-betul sabar menghadapi anaknya. Ya, anak itu kadang-kadang tidak lepas ya, tidak bisa lepas dari orang tua walaupun sudah nikah, walaupun sudah punya anak. Ya kadang-kadang orang tua juga jadi tempat sandaran ini. Ya tetap nyandar kepada orang tua walaupun orang tua kadang-kadang
segan untuk berkata, ya sudahlah kamu sudah menikah, coba pikirkan kehidupanmu sendiri. Namun kenyataannya di lapangan tidak seperti di atas kertas. Ya mungkin banyak orang tua berharap ketika anaknya menikah sudah lepas, tapi ternyata nggak lepas juga karena memang itu darah daging kita nggak bisa diputus sama sekali walaupun dia sudah nikah sekalipun, ya. Nah demikian. Jadi kesabaran ini ya jadi kunci keberhasilan orang tua di dalam mendidik anaknya sampai ya titipan itu ya dia kembalikan kepada Allah atau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, lemah lembut dan tidak kasar. Dan ini adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pendidik yang paling sukses, yang paling utama, paling berhasil, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah jadikan sebagai teladan. Allah mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut kepada manusia. Ya, tugas Nabi adalah mendidik manusia. Ya, di samping mendidik keluarga beliau, beliau juga mendidik umat beliau, mendidik umat manusia. Ya, dan kelemah lembutan ya dan kehalusan, menjauhkan sifat kasar ini merupakan kunci kesuksesan Nabi di dalam memberikan pendidikan kepada manusia, ya. Dan ini adalah sifat yang dicintai Allah dan disukai manusia. Kalau kita lihat anak-anak itu suka kepada guru yang lemah lembut dan tidak kasar. Dan dia akan jauh, ya. Dan itu sifat dan naluri manusia. Dia akan jauh dari guru yang kasar, tidak ada lemah lembutnya. Kita tahu binatang ya, binatang itu bisa dilembuti kalau ya pengasuhnya itu lemah lembut, pengasuh binatang itu hingga binatang itu bisa jinak ketika diperlakukan dengan lemah lembut. Ya kalau binatang saja yang ya tidak punya akal ya, liar, buas bahkan bisa lembut karena dilembuti, apalagi manusia. Coba binatang kita kasari, dia akan mencakar balik. Misalnya kita melihara kucing misalnya, kita kasari kucing itu juga akan menghindar. Kita dekat pun dia jauh kalau kita kasari misalnya. Tapi kalau kita bersikap lemah lembut kepada kucing itu, ya kucing itu datang kepada kita. Nah, itu binatang ya, apalagi seorang anak manusia. Ya tentunya murid-murid itu akan lebih nyaman ya, lebih nyaman, lebih sreg hatinya untuk menyandar kepada guru yang punya sifat lemah lembut dan tidak kasar tadi. Demikian juga seorang ayah dan ibu di rumah hendaknya bisa memberikan kelembutan dan kasih sayang ya kepada anak-anak mereka. Karena pada hakikatnya setiap jiwa manusia menyukai kelembutan dan senang diperlakukan dengan lemah lembut. Terlebih lagi jiwa anak yang masih polos, masih lugu, yang sangat merindukan tentunya sosok pendidik yang ramah dan lembut. Sebaliknya, jiwa seorang anak akan fobi, takut ya, dengan karakter pendidik yang kasar, bahkan kejam. Killer ya. Ada sebagian guru di sekolah dijuluki ini guru killer gitu ya. Iya artinya apa? Nggak ada rahmahnya begitu ya, nggak ada lemah lembutnya, kasar dan cenderung kejam. Hati-hati ya. Hari ini bisa masuk bui itu kalau guru bersikap kasar ya, apalagi sampai melakukan satu kekerasan ya kepada anak. Ini bisa berujung kepada hukum pidana nantinya. Ya, wallahu alam bisawab. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pendidik yang sangat lembut seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ya, sifat lemah lembut dalam mendidik anak inilah yang akan mendatangkan begitu banyak kebaikan-kebaikan. Ya, seorang pendidik akan sukses dengan memiliki sifat ini. Ya, berbeda dengan sikap kasar yang hanya mendatangkan keburukan dan keburukan. Keburukan bagi si pendidik dan keburukan juga bagi anak didiknya. Bagi si pendidik ya tentunya sifat kasar ini nggak baik juga untuk kesehatan. Ya. Coba lihat orang yang berwajah bengis, bagaimana kira-kira? Awet muda nggak?
sehat enggak? Kadang-kadang ya itu menjadi satu faktor dia stres begitu ya, karena suka kasar dan cenderung kejam kan begitu ya. Nah, berbeda dengan orang yang punya sifat lemah lembut. Nah, demikian juga orang yang bersikap kasar ini kan susah untuk senyum itu. Ya, sementara salah satu ya kita katakan bentuk kebaikan yang kita berikan kepada anak didik kita adalah memberikan senyuman ya, apalagi ketika kita menyampaikan ilmu kepada mereka. Nah, demikian ya. Jadi hanya mendatangkan keburukan dan keburukan. Selain itu ya, sikap kasar ini akan meninggalkan perasaan trauma dan memori yang buruk dalam jiwa dan ingatan si anak. Dan ini terjadi di sekolah-sekolah ya. Kita lihat guru-guru yang kejam, guru-guru yang kasar ini kadang-kadang oleh anak didik itu dikasih julukan gitu ya. Wah, ini julukan guru ini begitu ya. Nah, karena kekasarannya, karena kekejamannya mungkin, ya hingga dijuluki oleh anak-anak didiknya dengan sifat-sifat ataupun julukan-julukan yang tidak baik tentunya ya. Nah, jadi itu akan melekat dalam memori mereka sebagai suatu keburukan dan akan mempengaruhi jiwa mereka. Ya, dan lebih lagi adalah keburukan yang paling buruk adalah sikap itu, sifat itu akan ditiru oleh anak didiknya. Nah, ini lebih buruk lagi ya. Nah, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyontohkan suatu keburukan dalam Islam, maka itu dalam konteks agama maksudnya, dia lakukan itu, ya, dia sebagai pengajar lalu dia mencontohkan suatu keburukan, ya maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang menirunya, mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kadang-kadang ada suatu sindrom yang menyerang anak ya, yang membuat anak ini terjebak dalam suatu kita katakan satu kebiasaan ataupun penyakit kejiwaan yang buruk yang bisa berujung kepada kejahatan. Ya, anak-anak yang mengalami kekerasan dan kekerasan sejak kecilnya ini bisa meninggalkan suatu sindrom trauma sindrom ya, hingga membuat anak ini terdorong dari dalam dirinya untuk melakukan kejahatan sebagai tindak balas dendam terhadap kejahatan ataupun kekasaran yang dia terima semasa kecil. Nah, ini sangat berbahaya dan bisa berujung kepada satu tindak kriminal yang dilakukan oleh anak ini nantinya setelah dia dewasa, dan ini sangat berbahaya. Ya, nah jadi kekerasan kepada anak ini hendaknya kita hentikan. Jangan bersikap kasar kepada anak. Kalau kita terlanjur ya berbuat kasar hingga mungkin sampai kepada tindakan memukul misalnya ya, maka hendaknya kita ya minta maaflah kepada si anak bahwasanya perbuatan itu adalah satu yang tidak pantas untuk dilakukan, supaya ya tidak meninggalkan trauma pada dirinya. Ya mungkin boleh jadi ketika dia dewasa dia akan melakukan perbuatan itu lebih daripada yang dia terima dari ayahnya atau gurunya nanti ya dulu ya. Nah, demikian itu sangat berbahaya dan itu banyak terjadi itu. Dan ini bukan suatu hal yang ya kita katakan hanya teori di atas kertas, inilah suatu yang terjadi di dunia nyata. Ya, sebagian orang melakukan kejahatan karena trauma masa kecilnya. Ya, dia mendapatkan satu perlakuan yang kasar, perlakuan yang kejam dari gurunya ataupun ayahnya ataupun ibunya, ya pendidiknya semasa kecilnya. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau kita sayang anak, ya sayang anak didik kita, maka perlakukanlah mereka dengan kelembutan, ya, dengan kasih sayang, ya, dan menjauhi sikap kasar. Dan ini adalah sifat mulia yang Nabi yang disukai Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah menyukai kelembutan dalam segala urusan. Dalam kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah menyukai kelemah lembutan, dan Allah akan memberikan kepada orang yang lemah lembut sesuatu yang Allah tidak berikan kepada orang yang kasar, dan sesuatu yang Allah tidak berikan kepada selainnya, kepada manusia-manusia lainnya. Keutamaan
ya sifat lemah lembut tadi. Allah memberikan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Demikian juga di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunzau min syai'in illa syanah. Tidaklah sifat lemah lembut ini ada pada sesuatu melainkan akan membuatnya jadi indah, jadi baik, ya. Dan tidaklah sifat lemah lembut tercabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya jadi buruk, ya, menjadi sesuatu yang buruk. Ya karena tidak adanya kelemah lembutan di situ. Nah, apalagi di dalam dunia pendidikan. Ya, suasana pendidikan juga akan menjadi kondusif apabila ya kelemah lembutan ada di situ. Tapi kalau kekasaran, coba lihat masuk guru yang kasar ya dalam kelas itu murid udah merasa nggak nyaman itu. Ada semacam rasa ketakutan, kebencian, kekesalan, ya, yang membuat tidak hidup suasana belajar, ya, suasana menuntut ilmu, ya. Nah, berbeda kalau misalnya masuk guru yang lemah lembut, itu suasana kelas menjadi ceria, ya, anak-anak tumbuh semangatnya, ada kecintaan dan dorongan untuk menyukai mata pelajaran yang disampaikan, ilmu yang disampaikan. Nah, demikian. Itu salah satu ya kita katakan nilai plus dari sifat lemah lembut ini. Hingga menghadapi orang yang buruk sekalipun sekelas Fir'aun, ya, Allah perintahkan kepada kedua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Harun, untuk berkata dengan lemah lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang ya lemah lembut, ya. Semoga dia Firaun itu ya bisa ingat dan bisa takut ya dengan kelemah lembutan tadi. Nah, itu Firaun, ya. Tentunya ya anak didik kita bukan Firaun, ya. Ya, mereka lebih patut untuk mendapatkan kelembutan itu dari kita semua, para guru dan para pendidik, ya, ayah dan ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustadz yang sudah memberikan materi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, ya, generasi muda kita supaya lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan. Baik, kesempatan pertama Ustadz kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sebatas atau sejauh manakah kita boleh mengungkit kebaikan-kebaikan kita kepada anak ketika kita ingin menasihati di mana mereka tidak berkelakuan tidak baik, ya, menurut kita, Ustadz? Iya, tentunya ini dalam konteks pendidikan, ya, itu bukan kita katakan ujub atau ria, ya, atau berbangga diri, ya. Karena tujuannya adalah ini dalam konteks pendidikan, ya. Kadang-kadang itu perlu untuk misalnya untuk menghilangkan apa namanya sifat kikir dan pelit, ya. Kadang-kadang kita perlu ya menjelaskan keutamaan sedekah, ya, dengan apa yang dia lihat dari kita, ya. Kadang-kadang kita perlu mengingatkannya, ya, ya, bukan di sini untuk pamer, ujub atau ria, enggak, bukan untuk sum'ah juga, karena ini konteksnya adalah pendidikan, ya, itu boleh dilakukan, ya, itu boleh kita lakukan, cuma ya jangan terlalu sering hingga menjadi kebiasaan, ya, hingga dibaca oleh anak. Ini pasti orang tua pamer kebaikan, ya. Nah, jadi ya boleh itu sesekali kita lakukan, tapi jangan selalu hingga terbaca oleh anak. Nah, ini pasti orang tua ini, si ayah ini atau si ibu ini pasti, ayah dan ibu saya ini pasti akan cerita tentang kebaikannya. Nah, jadi ya seperti itu, ya. Nah, demikian. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Salah satu, ya, dari banyak cara kita bisa mentransfer suatu kebaikan dan mengangkat satu keburukan dari anak-anak kita. Ya, kadang-kadang juga bisa dengan cara yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, yaitu menceritakan suatu dengan menyamarkan pelakunya.
Ya, nah kadang-kadang anak itu kan perlu cerita, ya contoh, ya yang bisa dia jadikan sebagai satu gambaran, ya hingga bisa menjadi satu panutan baginya. Karena kita itu menceritakan satu sosok yang mana sosok itu mungkin diri kita sendiri, tapi dengan menyamarkan identitas pelaku di situ ya. Nah, identitasnya itu sering juga dilakukan oleh para sahabat ya. Nabi juga sering melakukannya ya, dan menyamarkan di sini adalah suatu hal yang perlu juga. Ya, misalnya Nabi pernah berkata kepada sebagian orang, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza." Kenapa ada orang-orang? Jadi Nabi sebutkan siapa orang-orang itu. Nah, di dalam pendidikan ya kadang-kadang menyamarkan identitas itu juga ya perlu kita lakukan ya apabila memang keadaannya menuntut untuk disamarkan. Jadi nggak harus kita cerita wah bapak dulu begini, ibu dulu begini. Kalau kita ganti misalnya sekali ya, oh dulu ada orang begini, oh dulu ada orang begitu kan begitu ya. Ya, nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi boleh tapi jangan Terlalu terlalu sering. sering ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, Ya. ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al Ustaz demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Hilal yang berada di Jawa Barat. Ya Ustaz, saya berdakwah ke anak dan istri dengan membacakan tafsir Quran setiap maghrib. Sementara saya belum memiliki ilmu. Namun sebelum saya sampaikan tersebut, saya telah membaca, mempelajari, dan mencari referensi di internet, yaitu di googling dari YouTube ulama yang bermanhajkan salaf. Nah, Hmm. atas apa-apa yang belum saya ketahui, Ustadz. Nah, apakah boleh dengan cara tersebut ya? Nah, mohon Ya, nasihatnya. amannya ya. Jangan ngambil dari berbagai sumber. Kadang-kadang itu berbeda antara satu buku tafsir dengan buku tafsir yang lainnya, Hmm, metodologinya dan lain sebagainya. ya. Ya, ambil satu buku saja yang direkomendasikan oleh ahli ilmu ataupun oleh penuntut ilmu, lalu itu dibacakan begitu ya. Hmm, Nah, jadi itu lebih selamat. Ya, misalnya contohnya ya, ya gak usah eh, terlalu tinggi misalnya ya. Terjemahan Quran saja yang dikeluarkan oleh Depak yang ada apa namanya yang dikeluarkan oleh percetakan Mushaf Madinah Syarif ya. iya, Nah, iya, itu bagus juga untuk dibacakan apalagi sekarang musim wabah pandemi COVID-19 betul. ya. Kita banyak berkumpul bersama keluarga di rumah. Hmm, Bagus juga itu seperti yang dilakukan oleh saudara kita ini yaitu membacakan tafsir. tafsir. Cuma ya itu kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat yaitu yang kita kuasai. Maka amannya tadi ambil satu buku, misalnya saya contohkan ya tadi terjemahan Quran, ya bacakan kepada anak istri kita. Nah, demikian. Ya minimal di tengah-tengah karantina wilayah ini ya, PSBB ya, Hmm, banyak waktu di rumah kita mungkin bisa menamatkan satu Quran, membaca terjemahannya bersama keluarga. Nah itu simple dan sederhana. Jadi tidak usah ya orang yang nggak mengerti cari referensi sana, referensi sini. Nah itu tentunya juga eh, bukan perkara yang mudah bagi orang yang tidak mengerti ilmu tafsir ya. Karena setiap penulis tafsir itu berbeda-beda metodologinya ya. Jadi amannya dia ambil satu buku yang memang sudah matang yang sudah direkomendasikan misalnya contohnya tafsir Sa'di misalnya yang sudah ada terjemahannya kalau dia belum bisa bahasa Arab ya dia bacakan kepada anggota keluarganya itu sudah cukup ya. Nah demikian. nah, Wallahu a'lam bishawab. iya, nah baik, syukron jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al Ustadz. Baik, untuk selanjutnya Ustadz. Iya, ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ini pertanyaan seorang anak juga. Ya Ustadz, kita akan diwajibkan untuk menurut ya sama kepada orang tua, tetapi dalam satu perkara kita kadang memiliki perbedaan pendapat. Misalnya dalam memilih calon suami atau istri. Orang tua kadang lebih mengedepankan jangan menikah dengan suku tertentu. Eh, dan hal tersebut katanya bisa tidak langgeng. Apakah anggapan tersebut harus kita taati atau bagaimana Ustadz? Apakah hal tersebut termasuk ke dalam tatoyur? Nah, barakallahu fikum. Iya, tentunya kita paham ya firman Allah Subhanahu wa taala
inna akramakum indallahi Atqakum. atqakum. Ya, Allah jadikan kita syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, tidak ada keutamaan Arab atas Ajam, Ajam atas Arab illa bitaqwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mungkin ya, ya kita maklumi orang tua kita ya mungkin belum memahami hal ini kan begitu ya. Ya, jadi perlu kita bicarakan secara intens kepada orang tua ya, bahwa ukurannya bukan dia dari suku ini atau dari suku itu, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ya, misalnya dari suku A, ia lebih bertakwa daripada suku B, sementara dia berasal dari suku B. Ya, apakah dia katakan suku B tetap lebih baik walaupun suku A itu lebih bertakwa? Tentunya tidak. Ya, karena ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah, ya, illa bitaqwa, kata Nabi tadi, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada orang tua, ya, kita bicarakan ya mungkin secara terus-menerus supaya dia memahami ya bahwa orang yang terbaik untuk menjadi pendamping hidupnya adalah orang yang lebih bertakwa, lebih baik agamanya. Nah, itu yang jadi ukuran. Mungkin itu pola pikir yang harus kita luruskan pada orang tua kita. Ya, tidak bicara suku, latar belakang, bahasa dan lain sebagainya ya. Nah, sambil ya bertukar pikiran ya, mencari yang terbaik kan begitu ya. Nah, karena masalah jodoh ini ya mau tidak mau seorang anak harus melibatkan orang tua di sini. Ya, jangan dianggap angin lalu, jangan dikesampingkan ya. Wah, orang tua saya jahil, gak usah dilibatkan sama sekali, ya jangan. Ya, karena mungkin dia punya pandangan. Ya, kita cari titik temu ya antara pandangan kita dengan pandangan orang tua kita. Ya, sehingga kita mendapatkan pilihan yang terbaik ya, sesuai dengan koridor-koridor yang telah digariskan di dalam agama kita. Sesuai dengan sunnah-sunnah yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ya. Nah, misalnya tentang standar agama itu boleh jadi berbeda antara orang tua dan anak. Bagi orang tua ini calon menantunya ini sudah bagus agamanya, sementara bagi si anak belum. Nah, ini kan perlu dicari titik temunya antara orang tua dan anak di sini. Itu sudah sepakat bahwasanya agama menjadi satu acuan di dalam memilih pasangan, apalagi memang berbeda pandangan dalam soal ini, yaitu orang tua misalnya tidak memandang perlu agama calon menantunya misalnya. Yang penting pemasukannya, gajinya dan lain sebagainya. Nah, ini kan tentunya lebih rumit lagi ya untuk menyatukan persepsi ya di tengah-tengah keluarga, apalagi di dalam perkara-perkara yang sangat sensitif ini ya. Apalagi bagaimana hubungannya nanti dengan orang tuanya setelah dia menikah. Ini harus jadi pemikirannya. Gimana nanti setelah dia menikah, apakah dia bisa, apalagi seorang anak laki-laki, apakah dia bisa terus berbakti kepada orang tuanya? Ya, apakah dia mau putus hubungan dengan orang tua setelah dia menikah? Tentunya tidak. Maka jangan kita kesampingkan, jangan kita enyahkan orang tua di dalam masalah ini. Mereka harus dilibatkan. Dan mereka merasa lebih dimuliakan, dihormati jika mereka dilibatkan sejak awal. Ya, jangan dadakan. Itu cenderung tidak menghormati. Ya, besok mau nikah, sekarang baru bicara sama orang tua. Itu kan tidak menghargai orang tua. Besok dia mau nikah, besok orang yang melamarnya mau datang, baru dia bicara sama orang tuanya. Ketika datang, ya ternyata calon menantu seorang tua ini misalnya jenggotan misalnya, sementara orang tua belum memahami itu. Jadi dia terkejut, wah kok seperti ini kan. Itu sebagian orang tua tentunya masih banyak yang awam, yang dia perlu ya pembicaraan yang lebih dini dengan orang tua di dalam masalah jodoh ya. Kadang-kadang seorang anak itu asyik membicarakan jodohnya dengan mak comblangnya, tidak dengan orang tua. Orang tua baru diberitahu last minute. Ini sangat-sangat tidak menghargai dan menghormati orang tua. Ya, orang tua berkata dalam hatinya, ya saya ini dianggap apa?
Ya mungkin ya anak ini belum jadi orang tua. Kalau dia nanti jadi orang tua dan dapat perlakuan yang sama, dia juga akan berkata seperti itu. Aku ini dianggap apa? Nah demikian. Ya jangan sampai orang tua kita kesal seperti itu ya. Karena mereka sangat tidak dilibatkan di dalam masalah ini. Walaupun mereka kita pandang nggak ada ilmunya, jahil kan begitu ya, orang tua kolot, awam ya, ya libatkan dia. Kalau perlu sejak dini supaya kita bisa kasih pandangan-pandangan. Ya, mana tahu ya kita bisa mendakwahinya melalui bab ini, mencari jodoh kan begitu ya. Oh ternyata agama jadi satu acuan yang penting di dalam memilih menantu. Dia mungkin nggak tahu itu. Wallahu alam bisawab. Nah demikian ya. Baik, ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini yang mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.